If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Hey guys, welcome to Daily Screen. Kita baru saja selesai menyaksikan film The Guardian of the Galaxy Holiday Special. Ini merupakan Marvel Special Presentation lagi setelah Werewolf by Night. Tapi bedanya dengan Werewolf by Night ini dia kan berat nih. Film-film yang segmented, orang-orang yang mungkin kelasnya level-level dewa nih tentang perfilman nontonnya Werewolf by Night. Nah, buat teman-teman yang biasa kayak kita nih ya, yang biasa-biasa yang suka yang ringan-ringan aja. Nah, inilah tontonan kita untuk versi Marvel Special Presentation ini. Tentu kalian harus menyaksikan The Guardian of the Galaxy Holiday Special ini. Sesuai dengan judulnya Holiday, tema cerita yang disajikan juga sangat-sangat ringan. Bahkan ini nggak ada villainnya. Bisa dibilang ini film pertama dari Marvel yang nggak menyuguhkan villain sama sekali, karena selama ini kan selalu ada superhero, ada villain. Nah, untuk The Guardian of the Galaxy Holiday Special nggak ada. Ini hanya menceritakan kekeluargaan dari tim penjaga galaksi ini, guys. Untuk sinopsis sendiri, kurang lebih dari Guardian of the Galaxy Holiday Special ini adalah menceritakan awal permasalahan yang terjadi di film ini adalah datang dari karakter Kraglin yang nggak bisa-bisa mengendalikan panah terbangnya itu, dimana dia sedang memperhatikan Peter Quill yang sedang serius membangun Knowhere. Sekarang kita tahu kalau di film ini ternyata Knowhere dibeli oleh tim Guardian of the Galaxy dari The Collector, artinya Collector sekarang masih hidup. Dan di sini Kraglin melihat bagaimana murungnya si Peter Quill mulai menceritakan ada momen-momen ketika Natal ataupun Christmas, si Peter Quill ini ingin memberikan hadiah ke Yondu ketika ia masih kecil, tapi tiba-tiba Yondu ini marah besar dan tidak suka dengan adanya kultur-kultur ataupun kebiasaan dari Natal ini. Dan akhirnya Kraglin menceritakan nasib sial tersebut, membuat Drake dan juga Mantis ini terbawa suasana dan ingin memberikan kado spesial kepada Peter Quill. Karena kalau kita lihat di sini, Peter Quill ini sedang serius-seriusnya dan ingin mencari Gamora mungkin ya di film yang volume 3 nanti, karena ini juga merupakan intermezzo untuk film utama mereka nantinya. Dan tiba-tiba di sini kita diceritakan dan mengikuti kisah perjalanan dari Drake dan juga Mantis yang tiba-tiba punya rencana untuk membawa Kevin Bacon yang merupakan aktor favoritnya. Karena memang Peter Quill selalu menceritakan film-film dari Kevin Bacon, bahkan di kejadian di film pertama dari Guardian of the Galaxy ketika ia menang dengan menari itu ditiru oleh dari sang idolanya, tentu saja Kevin Bacon. Dan di sini kita bisa melihat dengan jelas perjalanan dari Drake dan juga Mantis mencari Kevin Bacon di bumi, dan kita akan melihat bagaimana reaksi orang-orang bumi ketika bertemu dengan Mantis dan juga Drake. So, itulah sinopsis singkat dari film The Guardian of the Galaxy Holiday Special ini. Menurut kita setelah menyaksikan film ini ringan banget, guys. Kalian nggak perlu pakai otak kalian untuk nonton film ini. Dan ini sebuah film kemajuan yang fun, karena memang sekarang kita tahu sendiri kalau Marvel Cinematic Universe ini udah mulai serius ceritanya, udah mulai berat, mulai ke DC-DC-an yang zaman dulu ya kalau kita lihat dari Marvel sekarang. Karena dengan embel-embel multiverse saga ini butuh pengaruh juga pemikiran yang sangat kuat untuk para penggemar untuk menyaksikan aksi-aksinya. Hadirnya The Guardian of the Galaxy Holiday Special ini kayak penyegar kita lah, biar nggak stres-stres amat nanti ke depannya untuk nonton film-film Marvel, apalagi udah mencapai Kang Dynasty nantinya. Dan di sini ya khas dengan James Gunn, masih dengan bayolan-bayolan yang menarik disatukan. Jadi kita ingat dengan apa yang dikerjakan di Peacemaker, kemudian juga di Suicide Squad ini juga ternyata kayak ciri khasnya tuh ada masuk lagi ke The Guardian of the Galaxy Holiday Special ini. Menarik sekali. Lagi-lagi ini adalah konsepnya itu kayak film minggu pagi kalian yang kalian nggak perlu mikir, dan ini untuk film Natal juga akhir tahun ini cocok sekali untuk ditonton. Tapi yang gue sayangkan adalah kenapa dirilisnya film ini itu nggak deket-deket Natal, jadi vibe-nya tuh mau ke Natal juga agak sedikit masih agak jauh, kemudian juga mau tahun baru juga agak sebulanan lagi, kemudian juga kayak vibe-nya kurang dapet. Padahal film ini sangat menarik, guys. Tapi memang secara cerita ini rapi banget. Sesimpel itu kita melihat bagaimana Drake dan juga Mantis datang ke bumi dan bertemu dengan orang-orang bumi. Sesimpel itu. Tapi entah kenapa kita betah nontonnya sampai akhir. Bukan cuma ini film Marvel, tapi gue menyenangkan aja melihat film yang kita nggak perlu mikir apa-apa, dan ya sangat menarik.
meskipun memang kita nggak mikir apa-apa, tetap film ini nggak lepas dari ciri khasnya. Ini adalah film superhero. Kita akan melihat bagaimana sisi lain dari Guardians of the Galaxy, keakraban mereka, bahkan seorang Nebula yang kaku sangar itu. Kita bisa melihat di sini dia mulai kalem sedikit, dan ya walaupun tetap kaku ya, apalagi pas dia goyang-goyangan itu ya. Tapi ini spoiler warning juga buat teman-teman, karena review kita ini nggak sepenuhnya no spoiler, tapi ada semi-semi spoilernya karena kita akan menceritakan apa yang terjadi sedikit-sedikit di film ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak suka review film semi spoiler, silakan skip dulu, save dulu video ini, nanti nonton lanjut lagi. Tapi buat teman-teman yang nggak masalah dan senang, ayo lanjut. Dan menurut gue di sini balik lagi ke Qatar Nebula juga kita bisa melihat sisi lainnya yang mulai ya walaupun tetap cuek tapi ada sedikit melembeknya lah. Dan yang utamanya adalah gue senang di sini akhirnya kita tahu awal mula dari film Guardians of the Galaxy Volume 3 nantinya. Mereka sudah bermarkas di Nowhere, kita nggak perlu lagi dijelaskan kok tiba-tiba di Nowhere. Di sini mereka mungkin kenapa membeli Nowhere ini adalah mengingatkan dengan Gamora. Mungkin suatu saat mungkin Peter Quill ini berharap bahwa Gamora tiba-tiba datang ke Nowhere, jadi mereka membeli tempat itu. Gue penasaran berapa loh mereka beli tempat si Nowhere ini guys ya. Dan juga nantinya mungkin di Volume 3 kita akan melihat Nowhere ini akan lebih bagus lagi dari di versi Holiday Special ini. Dan gue sangat senang dari sekedar Marvel Special Presentation ini ada banyak sekali kontinuitasnya dengan Marvel Cinematic Universe guys. Dan yap, dari segi plot cerita nggak ada masalah sama sekali. Jelas kita nggak bisa membandingkan dengan film-film lain. Kalau membandingkan dengan yang serius, jelas ini jauh di bawah ya, karena ini sekedar ya film dengan durasi cuma 44 menit. Apa yang bisa diharapkan? Intinya adalah film ini untuk intermezzo sebelum kita menyaksikan versi seriusnya mereka di Volume 3 nantinya menghadapi Adam Warlock atau juga bahkan menghadapi High Evolutionary yang udah ditis di San Diego Comic Con oleh James Gunn. Dan juga Guardians of the Galaxy Volume 3 adalah film terakhir dari James Gunn mungkin di Marvel, karena dia sudah menjadi Kevin Feige-nya DC. Kita masih berharap sih dia tetap berkecimpung di project Marvel, tapi kayaknya dalam waktu dekat nggak mungkin ya James Gunn di sini. Jadi kayak Holiday Special ini semacam persembahan semi terakhir lah untuk James Gunn sebelum mengakhirnya di Volume 3. Kita nggak akan lihat lagi Guardians of the Galaxy. Mungkin untuk team up film ataupun crossover kita masih bisa melihat Peter Quill dan yang lainnya. Dan untuk Drake kabarnya rumornya juga dia akan meninggal. Dan juga Mantis kita nggak tahu, karena kenapa dipilihnya Drake dan juga Mantis di film ini tuh tentu ada beberapa alasan. Bisa jadi mereka nanti di film ketiga meninggal mungkin ya, dimatikan karakternya. Karena di sini dari segi chemistry tetap mereka ini nggak keluar dari pakemnya bagaimana chemistry kaku antara si Drake dan juga si Mantis ini. Tapi sangat menarik sekali ketika menyaksikan film ini, kita lagi-lagi bisa melihat sisi berbeda dari dua karakter ini. Dan yang paling gue nggak terduga adalah Mantis berantemnya jago banget guys di sini. Karena kalau di film-film sebelumnya kita lihat Mantis kan dia dengan kekuatan yang bisa memanipulasi pikiran itu kan ya sekedar gitu buat Thanos tidur dan sebagainya. Nggak yang sebenar-benarnya kita lihat dia berantem sewah itu. Tapi di sini memang dikasih panggung segitunya si Mantis ketika dia berhadapan dengan polisi. Kita nggak tahu apakah memang lawannya ini lemah jadinya terlihat hebat. Tapi setidaknya kita bisa melihat bagaimana aksi dari Mantis dalam fighting sequence dan juga skillnya. Drake juga tetap sama. Ada banyak sekali kelucu-kelucuan yang terjadi di film ini. Dan juga untuk dari segi sinematografi gue sangat suka, masih khas dari James Gunn. Film ini dibuat meskipun kayak terdengarnya kayak main-main Holiday Special, tapi proyek ini nggak pernah main-main. Marvel nggak pernah main-main. Dan juga dari landscape dan juga pengambilan kamera, sudut kameranya itu benar-benar dahsyat. Ya udah nggak bisa kita kritik lah untuk teknik pengambilan gambar mereka. Dan juga ciri khas dari Guardians of the Galaxy yaitu galaksinya ini tetap kita bisa melihat bagaimana luar angkasa. Dan yang jelas ciri khas dari Guardians of the Galaxy kita tetap bisa melihat suasana ruangan kapal mereka. Di sini kita kayak ngelihat ruangan ini bener-bener ingat Tony Stark ya ketika dia terdampar di akhir dari Infinity War. Akhirnya di awal Endgame kita kan melihat dia hampir meninggal ya, kehausan dan juga kelaparan di kapal tersebut. Wah, gue jadi bener-bener
kayak nostalgia lagi melihat film ini, meskipun tidak secara langsung konektivitasnya dengan MCU, tapi banyak sekali hal-hal yang menarik di sini. Dan juga yang jelas adalah ada banyak juga Easter egg dan juga cameo, bahkan cameo dari aktor dari Star Wars ada. Kalian bisa lihat sendiri lah, kita nggak mau terlalu spoiler. Kemudian juga Peacemaker juga ada di sini, Harley Quinn juga ada. Kalian silakan, pasti ada kalian lihat cameo di sana, Easter egg. Yang jelas juga adalah seperti yang bocoran-bocoran adegan film mereka, kita bisa melihat poster film dari Kingo dari film Eternals. Di sini dengan jelas ada banyak sekali poster film dari Kingo, dia kayak benar-benar superstar di film ini. Kemudian juga yang paling menarik adalah si Kevin Bacon ini ketika dibawa menggunakan kapalnya sempat menyebutkan mereka ini berakting menjadi seorang Bruce Wayne ataupun Batman. Di sini disebutkan dengan jelas. Setelah di film Eternal disebutkan Superman, di sini disebutkan lagi oleh Kevin Bacon Bruce Wayne dan juga Batman. Tapi yang paling jelas setelah menyaksikan Marvel Special Presentation ini adalah di sana kan di momen ini si Mantis bilang ke Kevin Bacon, silakan kamu menjadi seperti aktor seperti biasa, menjadi superhero. Akhirnya dia jadi kayak Bruce Wayne gitu. Nah, yang paling jelas akhirnya dikonfirmasi, kita nggak menduga-duga lagi bahwa superhero DC dan juga Marvel ini berdampingan di dunia Marvel. Ternyata enggak guys. Bisa gue simpulkan adalah dari percakapan Kevin Bacon ini, Batman ataupun Bruce Wayne yang disebutkan itu adalah dari sisi film yang mereka tonton. Artinya pahlawan-pahlawan yang ada di DC ini adalah levelnya di Marvel Cinematic Universe adalah sekedar movie biasa kayak Justice League, itu memang ada di dunia mereka, tapi itu sekedar perfilman biasa, bukan superhero asli. Yap, akhirnya kita jelas sekarang sejelas-jelasnya bahwa nggak ada tuh namanya Batman di dunia nyata. Mereka masih menganggap ini adalah perfilman dan juga aktor saja. Jadi jangan berharap dulu ya. Meskipun memang ada kayak tanda-tanda bakal crossover, tapi masih jauh banget guys. Meskipun memang James Gunn akan memegang kendali untuk DC Universe ke depannya, kayaknya agak susah dalam waktu dekat. Mungkin di fase 7, 8, 9 bisa saja terjadi sebagai kejutan luar biasa, tapi nggak dalam waktu dekat atau apalagi di multiverse saga guys. Setelah sinematografi yang menawan, gue juga sangat suka dari film ini adalah dari segi scoring ataupun soundtrack yang dihadirkan. Hadirnya para member dari band Old 97 juga membuat suasananya luar biasa. Meskipun film ini nggak nari-nari, kayak nggak joget-joget gitu, tapi kita melihat film ini kayak semi-semi teatrikal gitu. Jadi kayak wah luar biasa, sesuai dengan tema Natal. Apalagi buat teman-teman yang beragama Kristen dan sebagainya yang merayakan Natal yang utama, ini benar-benar kado yang luar biasa untuk kalian di akhir tahun, karena lagu-lagu yang dihadirkan ini lebih banyak lagu-lagu Natal dan juga lagu-lagu menyenangkan. Kayak suasana Natal tuh datang lebih cepat untuk kalian semuanya. Selamat menikmati juga. Dan untuk kita yang mungkin nggak beragama Kristen dan sebagainya, kita bisa merasakan vibe akhir tahun dari film ini dan juga sangat menyenangkan. Dan yang cukup menarik juga di sini Kevin Bacon ikut nyanyi, dan itu kayak membawa masa-masa kecil kita nggak sih? Karena Kevin Bacon sendiri kan sempat hiatus ataupun istirahat dulu dari dunia acting. Akhirnya kayaknya Marvel mulai berhasil membawa kembali ya ke dunia acting, dan kabar-kabarnya juga Kevin Bacon ini akan menjadi salah satu karakter villain di project-project Marvel yang lain. Kita nggak mau tahu, yang jelas kita fokus dulu dengan film Holiday Special ini. Secara keseluruhan kita sangat suka dengan Holiday Special. Kesimpulannya adalah film ini adalah film minggu pagi buat kalian semuanya. Kalian nggak perlu mikir kayak Marvel ini balance gitu loh. Setelah mereka membuat Werewolf by Night yang berat kayak gitu, yang benar-benar nggak semua suka, kita juga agak kurang suka, dan sekarang diberikan film yang ringannya tuh kayak seringan kapas gitu loh. Di sini kita diperlihatkan film yang ya apa adanya, lu menyenangkan, lu bisa tonton bersama keluarga kalian seenak jidat kalian, nggak perlu mikir. Kayak gini lah bentukannya. Tinggal kalian memilih mau film yang berat, ringan, atau memang balik lagi ke pakemnya di Marvel Cinematic Universe. Yang jelas ini cukup layak untuk kalian tonton. Tapi kalau kalian ingin merasakan vibe yang lebih menyenangkan, yang berasa bener-bener hype Natalnya, kalian harus nonton menjelang di hari-hari Natal ataupun di akhir tahun. Karena kalau sekarang ya jujur agak kecepatan, itu sih yang gue kurang suka, agak kecepatan ya guys. Tapi kalau kalian nggak sabar pengen lihat jogetan dari Nebula yang goyang Bang Jali yang kaku, silakan tonton segera hari ini juga ataupun
cek di layanan streaming milik Disney itu guys ya. Oke guys, di akhir review kita memberikan skor 80 dari 100 untuk film Guardians of the Galaxy ini. Ini levelnya adalah film ringan, tapi gua sedikit agak gimana lihat situs Rotten Tomatoes. Ternyata para Tomatoes ini memberikan skor 93 dari 100 untuk film Holiday Special ini ya. Bener-bener ya Rotten Tomatoes. Kalau untuk Marvel nih film memberikan skor tuh gampang banget kayaknya. Kalau film DC kayak udah, kita nggak usah bahas lagi, kelamaan video ini. Oke guys, thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini atau kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.